Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama kita pada kali ini. Kalimat tidak efektif dalam teks di atas terdapat dalam kalimat. Oke, kita mulai dari option A. Kalimat 1. Munculnya virus COVID-19 di Indonesia menyebabkan peningkatan angka kematian masyarakat akibat positif terkena COVID-19. Oke, dari struktur nggak ada masalah. Dari makna pun juga tidak ada masalah ya, penggunaan kata pun juga tidak ada masalah gitu ya, fine aja gitu ya, efektif semua. Maka kalimat 1 ini dia adalah kalimat yang efektif ya. Yang kalimat ke B, kalimat 3 katanya, coba kita baca dulu ya. Dengan ditutupnya sekolah, nah jangan langsung menjudge bahwasanya kalimat 3 itu tidak efektif. Jangan langsung menjudge bahwasanya kalimat 3 itu tidak efektif hanya karena melihat kata dengan di awal kalimat ya. Boleh aja kalau kamu menggunakan kata dengan di awal kalimat, asalkan awal kalimatnya itu berupa anak kalimat yang ditandai dengan tanda baca koma ya. Kalau di depannya anak kalimat, boleh-boleh aja, sah-sah aja menggunakan kata dengan ya di awal kalimat. Dengan ditutupnya sekolah, siswa tidak bisa saling berinteraksi, masih ada fungsi subjek predikatnya setelah anak kalimat ya. Siswa tidak bisa saling berinteraksi dengan teman-temannya dan gurunya jika tidak dengan perantara, maka kalimat ketiga itu efektif ya. Yang C, kalimat keempat. Pandemi COVID-19 mengharuskan sekolah untuk melangsungkan pembelajaran daring. Aman-aman saja, fine aja ya. Yang kalimat kelima, pembelajaran daring adalah suatu inovasi pendidikan yang melibatkan teknologi informasi dalam proses kegiatan belajar. Fine aja juga, nggak ada masalah, nggak ada yang harus dipermasalahkan ya. Kalimat ketujuh coba kita baca. Metode pembelajaran ini dinilai efektif dan solusi terbaik. Nah, di sini yang kurang. Kenapa? Harusnya kalau kamu pengen pakai kata dan di sini seenggaknya kasih dulu pengantar berupa kata kerja ya. Dan solusi terbaik itu kan berarti dia kurang kata kerja, masuk dan solusi terbaik langsung ya. Harusnya dikasih dulu kata kerja. Metode pembelajaran ini dinilai efektif ya dan menjadi solusi terbaik atau dan merupakan solusi terbaik bagi siswa, baru dia efektif ya. Atau kalau nggak mau menggunakan kata kerja setelah kata dan, itu boleh kamu gunakan kata adjektiva juga karena dia tergandeng oleh kata efektif di sini. Boleh misalkan efektif dan solutif ya bagi siswa gitu, boleh aja. Tapi kalau menggunakan kata dan solusi terbaik itu kurang tepat ya. Ada yang kurang. Boleh kamu tambahkan di sini kata kerja terlebih dahulu, baru dia menjadi kalimat yang efektif. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Kalimat ketujuh tidak efektif. Oke? Soal berikutnya, frasa angka kematian pada kalimat 1 teks di atas. Coba kita baca, mana angka kematian? Oh, ada di sini angka kematian. Nah, makanya kakak selalu bilang ya, tekankan kepada kalian semua ya, baik di TikTok ataupun di YouTube gitu ya. Kalau seandainya kamu itu pengen ada sedikit bantuan ketika mengerjakan soal PPU saat SNBT nanti, usahakan kamu dari sekarang harus mulai menabung untuk banyak membaca. Kalau belum mulai dari dulu nggak apa-apa, mulainya dari sekarang, tapi sekarang banget mulainya, jangan nanti ya.
Kenapa? Karena contohnya seperti soal ini. Kalau kamu nggak pernah membaca sama sekali terkait dengan istilah-istilah dalam kependudukan, kamu akan kesulitan menentukan manakah yang merupakan padanan dari frasa angka kematian. Padanan katanya apa sih? Nah, kalau kamu nggak pernah sama sekali membaca hal-hal terkait dengan kependudukan, susah menjawabnya. Tapi kalau kamu pernah membaca hal-hal terkait dengan istilah-istilah dasar setidaknya dalam kependudukan, kamu akan tahu bahwasanya angka kematian itu bahasa lainnya adalah mortalitas. Maka jawabannya adalah yang C ya. Nah, ini agak sulit kan kalau misalkan kamu nggak tahu gitu ya sama sekali atau buta sama sekali tentang istilah kependudukan gitu ya. Mungkin kamu bisa menjawab transmigrasi bukan, oke lah. Transenden bukan, oke lah gitu, karena masih tahu maknanya. Tapi kalau antara mortalitas dan natalitas gimana ceritanya coba? Kamu bisa membedakan dari pembentukan katanya susah ya. Makanya seenggaknya itu bisa ngebantu banget kalau kamu pernah membaca hal-hal terkait kependudukan sebelumnya. Makanya mulai dari sekarang ayo ya, jangan males-males membaca artikel-artikel apalagi yang berkaitan dengan ilmiah tentang lifestyle, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang bisnis gitu ya, tentang semuanya. Pokoknya kamu baca aja teks-teks yang dia sering dikeluarkan di PPU itu biasanya tentang apa aja. Gitu ya. Oke. Soal berikutnya, makna kata positif pada kalimat satu teks di atas. Positif di sini kalau kamu cek di KBBI ada banyak maknanya. Salah satu maknanya itu karena dia terkait dengan positif terkena suatu penyakit, maka tentu opsi yang A ini salah. Positif di sini bukan bernada kepastian, bukan juga bentuk keyakinan, bukan juga bersifat nyata atau membangun gitu kan. Tapi dia positif di sini menunjukkan adanya kondisi tertentu, yakni kondisi mengidap COVID-19. Positif COVID berarti dia menunjukkan kondisi adanya virus COVID dalam tubuh seseorang. Maka di sini positif maknanya adalah yang D, sesuai dengan konteks penggunaannya dalam soal ini. Oke? Soal berikutnya, istilah pandemi pada kalimat 4 teks di atas merupakan perluasan dari istilah. Nah, ini sama kasusnya kayak nomor kependudukan sebelumnya ya, saat kita membahas mortalitas tadi. Ya. Kalau kamu belum pernah membaca hal-hal terkait dengan pandemi dan epidemiologi atau ilmu-ilmu yang terkait dengan penyakit gitu ya, penyakit yang ada di masyarakat gitu kan, kamu nggak tahu bahwasanya pandemi ini adalah istilah untuk suatu penyakit yang menyebar secara global di hampir seluruh dunia gitu ya, yang keterlibatannya itu udah global, bukan lagi sekedar provinsi doang, bukan lagi sekedar satu negara doang, tapi udah mengglobal di dunia. Itu namanya pandemi. Tapi pandemi ini dia merupakan perluasan. Istilah yang lebih sempitnya itu kalau suatu penyakit itu dia hanya tersebar pada suatu daerah tertentu, namanya adalah endemi. Maka pandemi itu adalah perluasan dari istilah endemi. Kalau endemi itu untuk suatu wilayah, kalau pandemi itu lebih global. Oke? Maka jawabannya adalah yang A. Untuk latihan kalian, coba seperti biasa silahkan kerjakan soal di atas dan tuliskan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat prediksi soal berikutnya yang tepat dan akurat, jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.